Necromancers bab 57 sampai dengan 60. Babak 57. Ada perselisihan internal di dunia bawah, mohon baca. Mayat. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan terdiam sejenak. Wu Heng meliriknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya tidak sulit bagi konsorsium lambang ular. Menurut wakil Deacon Slater, konsorsium lambang ular adalah organisasi berskala besar yang mengejar kepentingan khusus. Seharusnya tidak sulit mendapatkan mayat. Kenapa kamu masih diam? Mereka bahkan tidak berani membuang mayat. Lalu menurut mereka konsorsium seperti apa? Tentu saja tidak masalah. Pria parubaya itu menjawab dengan senyuman pada awalnya. Lalu berkata, tetapi karena beberapa alasan, mungkin memakan waktu lebih lama. Itu tergantung apakah tamu tersebut bersedia menunggu. Bagaimana? Kota Blackstone telah fokus menyelidiki masalah ini baru-baru ini, dan mungkin akan ditunda untuk sementara waktu. Tentu saja, jika kami memiliki kesempatan, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan komisi ini untuk Anda. Pria parubaya itu memberi penjelasan kasar. Orang lain mungkin sedikit bingung, tapi Wu Heng dapat memahami alasannya. Kota Blackstone sedang menyelidiki masalah necromancer. Bahkan pembakaran mayat membutuhkan tim dan penjaga profesional untuk saling mengawasi. Tempat ini milik pasar gelap, tetapi tidak jauh dari kota Blackstone. Ini hanyalah pasar semi bawah tanah. Oleh karena itu, konsorsium lambang ular tidak akan menolak komisi klien, namun juga tidak ingin menyeret dirinya ke dalam masalah pada saat ini. Ada kemungkinan ketika dia mengusulkan untuk membeli mayat tersebut, pihak lain menduga bahwa dia adalah ahli nujum yang diinginkan oleh kota Blackstone. Dapat menerima komisi ini membuktikan bahwa Snake Hui sangat berani. Baik, jawab Wu Heng. Dia juga tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu dengan membeli mayat. Terus terang, itu sama saja dengan mengeluarkan uang untuk meneliti ramuan di asosiasi. Baik tamu, mohon tunggu sebentar. Pria parubaya itu keluar dan kembali dengan membawa surat kuasa kosong. Ia melanjutkan, tamu, apakah Anda memiliki persyaratan untuk jenazah ini? Misalnya persyaratan mengenai pangkat, ras, atau jenis kelamin selama hidup. Wu Heng berpikir sejenak, ras dan gender tidak dirasa perlu. Alkimia pada dasarnya adalah pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan ras. Dan dengan membatasi persyaratan, jenazah lebih sulit ditemukan dan membutuhkan waktu lebih lama. Saya lebih profesional dalam alkimia. Dan sisanya tidak masalah. Wu Heng melanjutkan. Pria parubaya itu menuliskan isi titipan di atas kertas. Tamu, karena sifat titipan yang khusus, jumlah titipannya sekitar 50% lebih banyak dari biasanya. Oke, berapa harganya? 300 koin perak. Sisanya akan dievaluasi ulang berdasarkan kualitas dan pelestarian jenazah. Sial, depositnya hanya sebesar ini. Saya pikir saya membeli tubuh yang terbuat dari emas. Cukup untuk mengeluarkan 5 atau 6 komisi alkimia di asosiasi. Tetapi banyak hal telah dikatakan di sini. Dan tidak mudah untuk mengulanginya lagi. Dan saya sangat membutuhkan mayat seperti itu. Keluarkan kantong uang. Hitung 300 koin perak. Dan serahkan ke tangan pihak lain. Pria parubaya itu mengangguk. Tamu, tolong berikan saya lambang untuk digunakan. Serahkan lambang di tangan Anda. Pihak lain mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan bantalan tinta, menempelkan lambang pada bantalan tinta, dan kemudian membubuhkannya langsung pada surat kuasa yang telah diisi. Saat Anda mengambilnya, terdapat pola yang jelas. Lambang ini juga merupakan segel. Tamu, itu saja. Pria itu menyerahkan kembali lambang yang sudah dilap dan melanjutkan. Jika jenazahnya dibawa masuk, itu akan ditempel di papan. Pengumuman di pintu. Oke, Wu Heng berdiri dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan ruangan, turuni tangga, berjalan di antara kerumunan. Saya terus mengunjungi kios-kios pasar gelap. Masih banyak jenis barang yang dijual, tetapi tidak banyak yang bisa digunakan. Satu-satunya kios yang menarik perhatiannya adalah kios tempat dia membeli barang aneh, kain kafan. Barang yang sama masih ada. Dan pemilik kios bahkan tidak mengubah posisi duduknya. Seseorang datang untuk menanyakan harganya, tetapi yang terdengar hanya suara di bawah jubah hitam, dan jubah hitam pun tidak bergetar. Saya juga bisa duduk diam. Jika itu saya,
Punggung saya pasti sakit. Berhantu. Membeli 2 ikat anak panah. Dan berjalan keluar dari pasar gelap. Naik kereta dan kembali ke tempat tinggal Anda. Bangun di pagi hari. Wu Heng mandi dan sarapan. Pergi ke asosiasi profesional. Mendorong pintu ruang tim. Dia melihat Kapten Outlook duduk sendirian di dalam ruangan. Selamat pagi, Kapten. Wu Heng menyapa. Yah, aku datang tepat pada waktunya. Apakah ada misi? Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan misi. Alteluk memberi isyarat padanya untuk duduk dan melanjutkan. Kavina, Yuri dan saya telah mendiskusikannya dan berencana untuk mengambil komisi baru-baru ini untuk meningkatkan pemahaman diam-diam tim. Bagaimana menurut Anda? Sejak anggota tim membunuh dan melukai anggota kultus hukuman Tuhan, asosiasi belum mengambil inisiatif untuk mengatur tugas baru. Memulihkan diri untuk pulih dari cedera, istirahat untuk beristirahat. Ada 4 tim profesional, dan tim mereka adalah yang terlemah. Di antara anggota tim, Wu Heng adalah orang yang paling tidak bermoral. Dia tidak datang ke asosiasi, dan terkadang dia bahkan tidak terlihat. Jadi, sekarang setelah saya melihat Wu Heng datang, saya memberitahu dia tentang masalah ini sebelumnya untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Oke, kepercayaan apapun, sebaiknya jangan terlalu berbahaya. Setelah menjarah toko emas sendirian, Anda tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidup. Tetapi anggota tim lainnya masih harus mempertimbangkan keterampilan biologis mereka. Baiklah, jangan khawatir. Yuri sedang mengumpulkan informasi, dan aku akan memilih seseorang yang serupa. Yuri, dia baru saja datang ke kota Blackstone. Informasi apa yang bisa dia kumpulkan? Yang paling bisa saya kumpulkan adalah tentang informasi makanan. Oh, oke. Wu Heng setuju dan terus bertanya, apakah tidak ada yang terjadi di asosiasi akhir-akhir ini? Tidak. Fokus utamanya masih pada ahli nujum di desa pertambangan. Tapi tidak ada hal lain yang terjadi. Yah, perdamaian dunia adalah yang terbaik. Apa yang kamu katakan sama sekali tidak terdengar seperti ahli nujum. Setelah keluar dari asosiasi, saya pergi ke toko tanduk untuk membeli beberapa ramuan. Saya membeli beberapa ramuan psikoaktif, ramuan terapi, ramuan penawar racun dan sebagainya, untuk keadaan darurat. Kembali ke kediamanmu, tutup pintunya, dan langsung menuju dunia zombie. Muncul di dunia zombie, naik ke puncak gedung untuk memastikan situasi kerangka mata. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia memanggil semua kerangka dan berjalan ke bawah bersama dengan senjata di tangan. Tadi malam, saya merencanakan ulang pengaturan saya. Kamu tidak bisa menghabiskan seluruh waktumu untuk mengubah mayat. Yang utama adalah membunuh zombie, dan menggunakan sisa waktu untuk bertransformasi. Di satu sisi, saya mengumpulkan pengalaman, tetapi saya terutama curiga bahwa zombie berevolusi dengan lambat, dan saya khawatir akan sulit untuk membunuh mereka di masa depan. Wu Heng memimpin tim kerangka keluar dari komunitas dari gerbang utara, ikuti persimpangan di mana bas korban jatuh, dan menuju ke utara sepanjang jalan. Zombie di sekitar telah dibersihkan, dan zombie yang tersebar sesekali tidak menimbulkan ancaman apapun. Mereka bergegas mendekat dan dibunuh oleh kerangka dengan pisau dapur. Paman, kamu mau pergi kemana? Xiao Xiao melayang di udara dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pergi ke toko perangkat keras. Apa yang akan kau lakukan di sana? Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang berguna di sana. Dia ingat ada toko perangkat keras besar di arah ini. Jika dia bisa menemukan peralatan pipa besi di dekatnya, dia hanya bisa memikirkannya di sini. Oh, dia mengeluarkan suara oh kecil, lalu berbaring di bahunya lagi dan berhenti berbicara. Saat kami bergerak di sepanjang jalan, secara bertahap semakin banyak zombie di jalan. Suara perkelahian semakin keras, dan semakin banyak zombie yang bergegas keluar di dekatnya. Serang, Wu Heng memberi perintah untuk menyerang. Kerangka helikopter melewati para penombak dan menerkam zombie di depan. Darah berceceran dan suara pisau dapur yang memotong tulang terdengar di seluruh area. Menjauh, bagian atas toko dekat jalan. Sesosok berdiri di tepi memandang ke depan. Wajahnya pucat, dan ada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya.
Sejumlah besar zombie di bawah bergegas keluar gang dan bergegas ke tempat yang sama. Di seberang jalan, Anda juga bisa melihat sekelompok kerangka memegang senjata, bertarung dengan para zombie. Darah dan anggota badan yang patah berceceran di langit. Sial, apa yang terjadi? Saat ini, suara serius terdengar dari headset yang terhubung ke intercom. Apa yang terjadi di luar? Kenapa aku merasa seperti dikelilingi zombie? Suaranya sangat pelan, seolah dia takut didengar oleh zombie. Pria di atap menelan ludahnya dan menekan tombol panggil. Cao, ada perselisihan sipil di dunia bawah, dan kerangka serta zombie sedang bertempur. Bab 58. Perbaikan mobil Xiaodong, silakan tindak lanjuti. Apa yang kamu kentut? Katakan dengan baik. Sebuah kutukan datang dari intercom. Sungguh, ada sekelompok kerangka dan zombie yang bertarung di luar. Kamu tidak boleh membuat suara apapun. Pria di atas gedung menjaga tubuhnya tetap dekat dengan tanah dan terus berbicara. Kerangka, dari mana kerangka itu berasal? Bagaimana saya tahu? Tengkorak ini jauh lebih kuat daripada zombie. Ditemukan oleh mereka pasti akan menyebabkan kematian. Ada keheningan singkat di sisi lain. Dan kemudian suara itu melanjutkan. Bisakah kita melarikan diri dari posisi kita? Bagaimana kita bisa menjadi lebih aman? Mata pria itu dengan cepat melirik ke sisi yang berlawanan. Dan setelah memastikan lagi, dia berkata, pergi ke atas gedung. Lalu berjalan ke utara. Jangan bersuara. Dan mundur dulu. Bagus. Kantor pengelolaan pasokan air. Zombie keluar dari semua gang dan bergegas menuju lokasi kerangka itu. Wu Heng mengambil kerangka itu dan mundur ke kompleks kantor pengelolaan pasokan air. Tinggalkan punggung Anda pada gedung di belakang Anda dan lawan zombie yang datang ke arah Anda. Kelompok kerangka melambaikan senjata di tangan mereka, menjatuhkan zombie ke tanah dan langsung memotongnya menjadi genangan lumpur. Demikian pula, ada juga kerangka yang dirobohkan oleh zombie dan dirobek menjadi tulang putih di tanah. Bawudong, seorang pria bertubuh besar dengan dua kerangka tingkat tinggi, juga mulai membunuh. Dengan serangkaian pukulan dan tendangan, zombie terus terbang keluar, menjatuhkan zombie lainnya. Wu Heng memegang tongkat, panah sihir, dan sihir minyak untuk dilepaskan pada waktu yang tepat. Meningkatkan output sendiri. Tetapi itu hanya melepaskan mantra minyak dan tidak membakar minyak tersebut. Sekarang kedua sisinya tercampur menjadi satu. Mudah bagi mereka untuk terbakar abis. Dapatkan pengalaman plus 4. Panggil Skeleton Warrior. Dapatkan pengalaman plus 5. Dapatkan pengalaman plus 4. Pemanggilan prajurit kerangka. Level meningkat ke level 4. Konstitusi plus 1. Summon Skeleton Warrior. Level meningkat ke level 5. Karakteristik tidak terkunci. Kekuatan jiwa plus 1. Persepsi plus 7. Kecerdasan plus 7. Pesona plus 4. Dapatkan pengalaman. Saat pertempuran berlanjut, Wu Heng dan Skeleton mulai mendapatkan pengalaman. Kerugian di kedua belah pihak juga secara bertahap meningkat. Tetapi jumlah kerangka masih lebih banyak dibandingkan zombie. Dan mereka memiliki keunggulan tertentu. Secara bertahap, jumlah zombie mulai berkurang. Ketika zombie terakhir yang mengaum kepalanya hancur oleh pukulan dari Bawudong. Kompleks Departemen Penyediaan Air juga kembali sunyi. Ada sekitar 200 mayat tersisa di tanah. Dan Wu Heng juga kehilangan beberapa kerangka. Tetapi masalahnya tidak serius dan kerugiannya masih dalam batas yang dapat ditanggung. Tidak segera bergerak maju. Sebaliknya, lihatlah prajurit kerangka yang telah mencapai level 5. Kerangka ini adalah yang pertama kali dipanggil oleh Wu Heng. Kerangka lainnya terus diganti. Tetapi kerangka ini tetap bertahan hingga sekarang. Prajurit tengkorak, tingkat 538/3000. Atribut, konstitusi 12. Kekuatan 13. Ketangkasan 10. Persepsi plus 7. Kecerdasan plus 7. Karisma plus 4. Karakteristik, kerangka kosong. Jiwa dasar. Setelah level 5, karakteristik jiwa dasar terbuka, dan persepsi, kecerdasan, dan karisma juga muncul. Dengan kata lain, kerangka ini juga memiliki jiwa saat ini. Wu Heng melihatnya dengan hati-hati, dan melihat jiwa biru samar menyala di rongga mata yang kosong. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku Maui.
Wu Heng memberi nama itu dengan santai. Tidak mungkin. Jumlah kerangka bertambah. Dan ini terlalu rumit untuk diingat di masa depan. Membaginya berdasarkan senjata lebih mudah diingat. Tangan memegang tombak di satu tangan dan berdiri di samping. Wu Heng berbalik dan melihat ke kantor manajemen di belakangnya. Ayo masuk dan melihat. Hanya ada beberapa meja, kursi dan barang-barang berserakan di dalamnya. Tidak ada yang terlalu penting. Di salah satu ruangan, terdapat peralatan besar yang tidak dapat diambil atau dipindahkan. Tidak ada keuntungan sama sekali. Paman, aku baru saja melihat seseorang melarikan diri dari atap sebelah sana, kata Xiao Xiao bersemangat sambil berjalan melewati atap. Rakyat, itu orang. Dua paman. Biar ku lihat. Xiao Xiao masuk ke dalam tubuhnya, dan pemandangan yang baru saja dilihatnya segera muncul dari benaknya. Di atap, dua orang pria berjalan hati-hati ke utara. Mereka mengenakan jaket kulit, lengannya dibalut magasin dengan selotip, dan mereka membawa tombak yang terbuat dari pipa baja. Lebih terlihat seperti seorang pemburu yang sedang berburu. Wu Heng fokus pada tombaknya. Berbeda dengan Wu Heng yang menggunakan selotip untuk membungkus pisau buah. Mereka menggunakan kepala tombak yang terbuat dari logam yang dipoles, dan sekrup menghubungkan pipa baja dan kepala tombak. Tampaknya lebih kuat dari yang digunakan oleh Wu Heng. Benar-benar ada yang selamat. Wu Heng sedikit terkejut bagaimana orang-orang ini bisa selamat. Xiao Xiao juga terbang keluar dari tubuhnya lagi dan berkata, "Ya, ada seseorang." Wu Heng mengangguk, berpikir sejenak, dan melanjutkan, "Ayo pergi. Ikuti mereka ke tempat mereka berkumpul." Bagus. Xiao Xiao melayang di udara. Sementara Wu Heng mengarahkan kerangka itu untuk memindahkan barang-barang di dalamnya, dan kemudian mengikuti arah evakuasi para penyintas. Bengkel mobil Xiaodong. Apakah kamu yakin kamu melihatnya dengan benar? Tengkorak dan zombie sedang bertarung. Ruangan dengan jendela dan pintu tertutup agak pengap, dan bola lampu memancarkan cahaya agak redup. Seorang wanita dengan kain kasa melingkari bahunya duduk di sofa dan bertanya kepada tiga orang di depannya. Ketiga orang itu terlihat jelek, dan salah satu dari mereka berkata, "Ya, ada banyak kerangka, dan mereka juga bisa menggunakan senjata." Kerutan di dahi wanita itu semakin dalam. Dapatkah kerangka berdiri? Zombie bisa disebabkan oleh virus genetik, tapi jika tulangnya berdiri, hal ini sama sekali tidak bisa dijelaskan. Setidaknya berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Mungkin, energi spiritual telah pulih, kata pria yang sedikit lebih muda. Tidak ada yang menjawab kalimat ini. Saya juga tidak tahu cara mengambilnya. Salah satu dari mereka berpikir sejenak dan melanjutkan. Sebenarnya, memiliki kelompok monster baru ini belum tentu merugikan. Biarkan mereka melawan zombie, dan kita bisa bersembunyi di kegelapan dan mencari perbekalan. Jika perbekalan mencukupi, kita akan pergi dari sini dan pergi ke tempat berkumpul. Pria lain berkata, bagaimana jika mereka menemukan kita lebih dulu? Bagaimana mungkin? Ada zombie di mana-mana dan tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Bagaimanapun, itu berbahaya. Wanita di sofa melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada mereka bertiga agar tutup mulut, dan terus bertanya, mungkinkah dia adalah negara adidaya yang disebutkan di radio? Negara adidaya yang bisa mengendalikan kerangka. Tidak mungkin. Aku tidak melihat manusia, tapi aku melihat beberapa kerangka mengenakan pelindung kulit. Wanita itu berkata, oke, apakah itu monster baru atau kekuatan super? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah perbekalan dikumpulkan dan kereta dilas, kita akan meninggalkan tempat neraka ini. Bagus, turun dan istirahat dulu. Dan berhati-hatilah dengan situasi di sekitar. Mereka bertiga mengangguk dan keluar ruangan. Wanita itu sedang duduk sendirian di kamar, dan ketika dia hendak membuka kain kasa dan mengganti balutan, sesosok tubuh yang hampir transparan menembus dinding. Wanita itu menatap kosong, wajahnya pucat dan ketakutan. Apakah kamu bos di sini? Paman memintaku untuk berbicara denganmu. Bab 59. Kondisi negosiasi. Tubuh wanita itu menegang. Dia mengambil pisau dapur di atas meja dan memegangnya di depannya. Melihat hantu tembus pandang yang melayang di udara dengan ekspresi ngeri,
Dia tidak bisa memahaminya. Selain kerangka yang berdiri, mengapa hantu muncul? Juga muncul tepat di depannya. Bibi, jangan gugup. Xiao Xiao tidak akan menyakitimu. Apa yang kamu? Namaku Xiao Xiao. Dan keluargaku pemilik toko perak Fu Heng. Xiao Xiao, toko perak Fu Heng. Berantakan sekali. Apa yang kamu inginkan dariku? Wanita itu terus bertanya. Dengan hati-hati bergerak menuju pintu. Xiao Xiao berjalan mengitari ruangan dan melanjutkan. Paman memintaku untuk berbicara denganmu. Pamanmu, apa yang ingin dia bicarakan denganku? Wanita itu terus bertanya. Meski pemandangan di depan Anda aneh, hantu di depan Anda sepertinya tidak langsung menyakiti Anda. Itu adalah pria yang kamu sebutkan yang membawa kerangka itu. Benar saja. Seseorang mengendalikan kelompok kerangka. Apakah pamanmu adalah negara adidaya? Apa itu makhluk gaib? Entahlah. Dia adalah Raja Yama. Wanita itu mengerutkan kening. Raja Yama. Mengapa Raja Yama muncul lagi? Dia ingin kamu membicarakan apa denganku? Wanita itu sudah mundur ke pintu dan berdiri di sana bertanya. Baiklah. Biarkan aku memikirkannya. Xiao Xiao berjalan mengitari ruangan lagi dan melanjutkan. Paman berkata bahwa dia ingin kamu mengikutinya. Ikuti dia. Apa maksudmu? Sama seperti Xiao Xiao. Ikuti pamanmu. Bergantung pada siapa yang ingin menjadi seperti Anda. Kamu jelas bukan manusia lagi. Oke. Selain hantu dan kerangka, apakah saya masih bisa bertahan jika mengikuti Raja Yama itu? Zizi gelombang. Tepat ketika wanita itu sedang berpikir untuk berbicara, walkie-talkie di sakunya berdering. Saudari Hong, ada apa? Kerangka itu datang dan mendekati kita. Ayo cepat. Wanita itu memandang hantu di udara dengan hati-hati, lalu mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata, kemasi barang-barangmu dan bersiap untuk mengungsi. Bagus. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia melihat ke arah hantu gadis kecil di langit dan bertanya, bagaimana jika kita tidak ingin mengikutinya? Apa yang akan terjadi? Xiao Xiao berpikir sejenak. Paman tidak mengatakan apa-apa. Kupikir dia akan membunuhmu. Kakek dan ayahku dibunuh olehnya. Mendengar kalimat tersebut, tubuh wanita itu gemetar. Sial gelombang, ini benar-benar Raja Sialan. Kami perlu memikirkannya dan akan memberikan jawabannya nanti. Lanjut wanita itu. Oke, aku akan kembali dan berbicara dengan pamanku dulu. Setelah menyelesaikan novel, langsung keluar melalui dinding. Wanita itu berdiri di sana dan menunggu beberapa detik. Melihat tidak ada hal istimewa yang terjadi, dia membuka pintu dan bergegas keluar. Naik ke atap, berbaring di samping petugas penjaga, dan lihat ke depan. Di kejauhan, saya melihat sekumpulan kerangka putih mondar-mandir di seberang jalan sambil memegang berbagai senjata. Beberapa zombie yang bergegas ke depan dipotong ke tanah seperti melon, dan kemudian mereka juga berubah menjadi kerangka dan berdiri. Ini seperti tentara gelap yang meminjam jalan. Aneh dan menyeramkan. Sialan. Mereka pasti mengikuti kita kembali. Hantu-hantu sialan ini. Wajah wanita itu tetap serius dan dia tidak banyak bicara. Di tengah tim kerangka, Xiao Xiao terbang kembali dari kejauhan dan menceritakan percakapan dengan wanita itu. Ketika saya mendengar bahwa pemimpin partai lain adalah seorang wanita, saya agak terkejut. Bukan berarti perempuan lebih buruk daripada laki-laki. Sebaliknya, dalam kondisi saat ini, keunggulan fisik laki-laki lebih cenderung mendominasi. Meskipun hanya sekelompok kecil orang yang selamat, juga cukup mengejutkan. Setelah mendengarkan cerita Xiao Xiao dan percakapan keduanya, Wu Heng masih berencana untuk melihatnya secara langsung. Xiao Xiao memasuki tubuh, dan situasi di bengkel mobil juga muncul di benaknya. Ruangan sederhana dan berantakan, bola lampu redup, walkie-talkie di atas meja, dan tidak banyak makanan. Sekalipun mereka mengatur orang keluar untuk mengumpulkan perbekalan, sumber daya pasti akan langka. Jika setengah karung beras di pojok adalah seluruh cadangan makanan mereka, mereka tidak akan mampu bertahan hidup selama beberapa hari. Ide memiliki listrik sudah terpikirkan sebelumnya. Tombak yang dipegangnya perlu dibor dan dipoles, yang sulit diselesaikan tanpa peralatan listrik. Harus ada generator diesel atau bensin. Dia melepaskan Xiao Xiao lagi dan berkata, Xiao Xiao,
Bawa Xiao Hui ke sana dan minta walkie-talkie darinya. Oh, oke, teriak Xiao di belakangku. Xiao Hui, hore, 4 anjing dan seekor kucing berlari bersama. Ikuti aku. Xiao Xiao memimpin dan terbang ke depan. Dan kelima kerangka hewan itu berlari keluar bersama-sama. Atap bengkel mobil. Li Yahong menceritakan kepada beberapa orang apa yang terjadi di ruangan tadi. Ketika mereka mendengar bahwa pengendali kelompok kerangka menyebut dirinya Raja Neraka dan membunuh kakek dan ayah hantu kecil itu, wajah semua orang menjadi sedikit pucat. Ketakutan seperti ini lebih kuat dibandingkan menghadapi zombie. Sekarang tidak masalah apakah pihak lain adalah orang dengan kekuatan super atau orang lain. Yang penting pihak lain memperhatikan Anda. Beberapa orang sedang mendiskusikan rencana tersebut dengan suara pelan. Dan tiba-tiba satu orang berkata sambil berteriak, kerangka itu datang. Beberapa orang mengangkat kepala dan melihat ke depan. Saya melihat beberapa kerangka hewan berlarian dengan langkah besar. Astaga! Oh sial! Ada kerangka yang datang. Aku tidak bisa lari lagi. Apa yang harus dilakukan? Kita mungkin tidak bisa melawan mereka. Ayo pergi sekarang. Kita masih punya kesempatan untuk segera keluar. Li Yahong membalut luka di bahunya dan melanjutkan. Ayo pergi. Tidak ada lagi. Ayo pergi dari atap. Oke, beberapa orang berkata. Mengambil barang-barang yang diperlukan dan pergi. Dan tepat ketika Li Yahong pergi, hantu berbentuk gadis kecil muncul dari lantai bawah. Bibi, kamu di sini. Pamanku memintamu untuk memberinya walkie-talkie. Dan dia sendiri yang akan memberitahumu. Walkie-talkie. Langkah Li Yahong tiba-tiba terhenti. Seolah-olah dia terjebak di tanah di dalam. Tapi dia terus berjalan. Masih berkata di belakangnya, bawakan aku walkie-talkie. Salah satu dari mereka melepas walkie-talkie dan menyerahkannya. Li Yahong meletakkan walkie-talkie di atas meja. Bisakah kamu membawanya? Xiao Hui. Xiao Xiao berteriak lagi. Kucing kerangka itu melompat dari bawah dan langsung melompat ke atap. Bawakan ini. Kucing kerangka itu mengambil walkie-talkie, melompat ke depan lagi, dan lari dengan cepat. Di barisan belakang, Wu Heng memegang walkie-talkie dan menekan tombol panggil. Bisakah kamu mendengarku? Dengan sedikit suara listrik, suara seorang wanita terdengar. Tidak, apa yang kamu inginkan? Wu Heng berkata langsung, saya dapat memberi Anda tempat tinggal yang aman. Dan oleh karena itu, Anda perlu bekerja untuk saya. Tidak ada tanggapan langsung dari pihak lain. Setelah beberapa saat, suara listrik dan suara wanita kembali terdengar. Terima kasih atas kebaikan Anda. Kami tidak akan tinggal di sini. Dan mungkin harus segera pergi. Meninggalkan. Wu Heng melirik bangunan di kejauhan. Dalam hal ini, jika Anda menolak persyaratan suaka, Anda harus merencanakan tujuan Anda terlebih dahulu. Mau kemana? Tanya Wu Heng. Tempat berkumpulnya kita manusia. Kalian manusia. Mendengar ini, mengapa saya merasa tidak terhitung di antara manusia? Sebelum Wu Heng dapat melanjutkan bertanya, orang lain berbicara terlebih dahulu. Kami tidak memiliki niat buruk dan berharap dapat menjaga hubungan damai dengan Anda. Wu Heng tidak menjawab, dan mulai berpikir dalam hatinya. Rencana pengembangan awal saya sebenarnya tidak mencakup manusia yang selamat. Namun dengan partisipasi mereka, beberapa hal yang tidak dapat ditangani oleh kerangka dapat diselesaikan. Misalnya pekerjaan genset, pemotongan dan pengelasan. Dia sendiri tidak bisa melakukannya. Dan kerangka itu juga tidak bisa melakukannya. Tetapi sekarang tampaknya pihak lain tidak berniat memberinya pekerjaan. Sekarang hanya ada dua cara untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan menangkap orang secara langsung dan menjadikan mereka bekerja sebagai tahanan. Pilihan kedua adalah mencari cara untuk bekerja sama dengan mereka dan mencapai kesepakatan satu sama lain. Biarkan mereka memenuhi kebutuhan mereka melalui pertukaran. Cara pertama merupakan cara yang paling efisien dan cepat, namun juga akan menimbulkan banyak akibat. Misalnya, para penyintas menganggap dirinya sebagai orang yang dieksploitasi dan selalu ingin melawan. Dan dengan melakukan ini, saya sebenarnya berhasil mencapai beberapa keuntungan. Meskipun ini adalah akhir dunia, situasi Anda tidak mengharuskan Anda melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Cara kedua adalah membiarkan mereka melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri sebagai imbalannya.
Sebenarnya tidak ada bedanya dengan tipe pertama. Yang ada hanyalah memberikan sejumlah manfaat agar mereka bisa melihatnya sebagai imbalan atas jerih payahnya. Faktanya, tidak banyak perbedaan di antara keduanya. Setelah berpikir cepat dalam benaknya, Wu Heng melanjutkan, sekarang Anda punya rencana. Saya tidak akan memaksakannya. Kita dapat melakukan beberapa transaksi sebelum keberangkatan, yang akan memungkinkan Anda memiliki lebih banyak modal. Ho gelombang. Suara lega terdengar dari interkom. Lalu wanita itu bertanya, kesepakatan macam apa? Saya akan menukar biji-bijian dengan tombak besi, jenis yang Anda gunakan. Bagaimana cara mengubahnya? 100 genggam. Ditukar dengan sekantong gandum. Ini keterlaluan dan tidak adil bagi kami. Wu Heng melanjutkan, dalam lingkungan saat ini, makanan dapat ditukar dengan nilai yang lebih tinggi di tempat berkumpulnya manusia manapun. Bahkan jika Anda pergi ke tempat berkumpulnya manusia, makanan adalah satu-satunya mata uang yang keras. Inilah yang ditebak Wu Heng. Para penyintas terpaksa keluar untuk mencari, tapi hanya karena kekurangan makanan. Jumlahnya terlalu banyak, dan stok pipa besi serta bahan yang kami miliki tidak mencukupi. Wu Heng berkata, kamu punya 100 tombak besi, kamu punya generator, dan kamu tidak perlu menggosoknya dengan tangan. Tidak terlalu sulit, aku akan memberimu pipa besi dan bahan-bahannya. Terjadi keheningan singkat lagi di seberang sana. Tapi kali ini nadanya jelas tidak terlalu tegas. 100 genggam, 1 karung beras, 5 karung gula seberat 500 gram, dan obat anti-inflamasi. Wu Heng memikirkannya dan menyadari bahwa tidak perlu tawar-menawar, karena dia tidak kekurangan ini. Tidak ada tempat untuk menaruhnya. Apalagi mereka memilih yang kedua, yang tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Mereka menyediakan makanan dan bahan sendiri, serta membuat tombak besi untuk diri mereka sendiri. Itu tidak lebih dari bentuk yang berbeda. Oke, kalau pengerjaannya bagus, aku akan memberimu 5 botol daging kaleng lagi. Ya, tapi kami hanya memiliki bahan yang cukup untuk menyelesaikan lebih dari 20 tombak besi, dan kami juga membutuhkan pipa baja dan batang las. Aku akan memberimu waktu 2 hari ini. Jadi lakukan apa yang kamu lakukan sekarang. Bagus. Setelah menyelesaikan obrolan, Wu Heng melihat lagi ke bengkel mobil di depannya. Saat memimpin tim kembali ke kantor pengelolaan pasokan air, mereka menggerebek toko-toko terdekat. Kemudian ambil mayat dan barang jarahannya dan kembalikan ke komunitas tempat tinggalmu. Ketika pasukan kerangka pergi, beberapa orang di atap bengkel mobil menghela nafas lega. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan semua orang menggigil. Pada saat itu, saya menyadari bahwa pakaian saya basah oleh keringat. Sister Hong, apakah kita benar-benar ingin bekerja sama dengan kerangka? Apakah Anda punya cara yang lebih baik? Terlebih lagi, apa yang dia katakan masuk akal. Makanan adalah mata uang yang sulit. Akan lebih baik bagi kita untuk membawa lebih banyak ke tempat berkumpul. Li Yahong bertepuk tangan dan melanjutkan. Oke, nyalakan generator dan bersiap membuat tombak besi. Bab 60. Memperkuat kerjasama. Kembali ke komunitas. Wu Heng menggunakan teknik budak tulang pada mayatnya. Tidak lama kemudian, Xiao Xiao melayang kembali dan berkata, Paman, mereka belum pergi. Mereka mulai membuat tombak besi. Tampaknya orang lain juga orang yang pintar. Dia tidak langsung melarikan diri saat memimpin timnya untuk pergi. Kemungkinan besar untuk kehabisan adalah dibunuh oleh zombie. Jika Anda tinggal dan membuat tombak besi, Anda masih bisa berharap untuk mendapatkan makanan. Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Wu Heng memuji. Hehe, kapan aku bisa menonton TV? Aku sangat ingin menonton TV, tanya Xiao Xiao sambil berbaring di bahunya. Sekarang TV penuh dengan iklan. Apa yang bisa ditonton? Kalaupun bisa menghasilkan listrik, dia tidak yakin apakah dia masih bisa menonton TV. Dan semua stasiun TV kosong. Lalu apa yang bisa dia tonton? Anda bisa melihat apa saja. Saya hanya ingin melihatnya. Mari kita tunggu sampai masalah pembangkit listrik terselesaikan. Dan saya akan membiarkan Anda melihatnya nanti. Bagus. 1 orang dan 1 jiwa mengobrol santai dan terus melepaskan teknik pengentasan tulang. Kota Batu Hitam. Setelah Wu Heng membereskan, dia berencana pergi makan malam.
Saat keluar dari gang, saya melihat pemilik rumah berdiri di pintu masuk gang sambil mengobrol dengan para tetangga. Melihat Wu Heng keluar, apakah kamu di rumah? Apa yang salah? Seseorang mencarimu di sore hari. Dia berdiri di depan pintu dan menendang pintu. Jika saya tidak melihatnya, dia akan mendobrak pintu itu. Siapa yang begitu tidak kompeten? Seorang gadis kecil pendek dengan rambut keriting. Dengan uraian ini, Wu Heng tahu siapa dia. Yuli, apakah kamu memberitahuku apa yang ingin kamu lakukan denganku? Wu Heng terus bertanya. Biarkan Anda pergi ke asosiasi profesional. Bagus. Katakan pada gadis kecil itu bahwa kamu tidak bisa mendobrak pintu di masa depan. Jika rusak, kamu harus memperbaikinya. Ini sangat merepotkan. Pemilik rumah melihat ke belakang dan memberitahunya. Wu Heng melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pergi ke asosiasi profesional. Berjalan melalui koridor dan tiba di ruang tim keempat. Dorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kapten Alteluk, Kavina dan Yuri semuanya ada di ruang tunggu. Cedera Kavina sepertinya telah sembuh, dan kain kasa yang diikatkan di lengannya telah dilepas. Melihat Wu Heng masuk, Yuli mengangkat alisnya dan berkata, Wu Heng, kamu dari mana saja? Kenapa kamu tidak di rumah? Saya perlu meminta petunjuk dari Anda tentang kemana harus pergi. Sambil duduk di samping. Juga, pemilik rumah mengatakan bahwa jika Anda mendobrak pintu lagi, Anda akan datang ke asosiasi untuk mengajukan keluhan, mengatakan bahwa Anda menghancurkan perabotan warga. Berhenti bicara omong kosong. Aku mengetuknya dengan tanganku. Ketuk dengan kakimu. Outlook dan Kavina memandang mereka berdua dengan heran. Saya tidak tahu kapan ini dimulai, tapi hubungan keduanya menjadi begitu baik. Saat pertama kali bertemu, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gelombang. Outlook terbatuk 2 kali, memberi isyarat kepada kedua pria yang bertengkar itu untuk menunggu, dan melanjutkan, mari kita mulai urusannya dulu, lalu membahas masalah mengetuk pintu. Aku tidak menendangnya. Yuli berbalik dengan marah. Outlook melanjutkan, Wu Heng, Yuli telah memperoleh informasi yang tepat. Kami akan melaksanakan tugas yang ditugaskan malam ini dan mengasah pemahaman diam-diam tim. Kemarin dia datang ke asosiasi profesional, dan Alteluk memberitahunya bahwa dia akan mengambil beberapa komisi dan mengasah koordinasi tim. Saya tidak menyangka mendapatkan informasi secepat itu. Tidak, mungkin saja saya sudah merencanakan hal ini sebelumnya. Namun saya baru memberitahu diri saya sendiri nanti. Saya tidak punya masalah. Komisi apa? Wu Heng terus bertanya. Ini ketiga orang ini. Alteluk mengeluarkan 3 potret buronan penjahat dan menyerahkannya kepada Wu Heng. Ketiga pria dalam potret itu tidak bercukur dan agak kotor. Apa yang mereka lakukan? Perampokan, pembunuhan, dan lari ke kota Blackstone setelah dicari. Oh, di mana kita akan menangkap mereka? Apakah mereka hidup atau mati? Menurut intelijen, mereka saat ini menginap di Bluesing Mermaid Hotel, di wilayah DC. Itu adalah tempat berkumpulnya tentara bayaran. Harap berhati-hati ketika saatnya tiba. Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. The Bluesing Mermaid Hotel bisa dikatakan memiliki reputasi tertentu di kawasan DC, ketenaran. Tidak hanya sebagai hotel. Lantai pertama juga merupakan kedai minuman, tempat para tentara bayaran sering berkumpul. Saat kekacauan terjadi, reputasi asosiasi profesi mungkin tidak dapat menghalangi semua orang. Apa pengaturannya? Wu Heng terus bertanya. Outlook melirik kedua anggota tim lainnya dan melanjutkan. Konfirmasikan lokasi target terlebih dahulu, lalu diskusikan rencananya. Bagus, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari itu. Ini hanya operasi biasa untuk menangkap penjahat yang dicari. Sumber informasinya sebenarnya sangat sederhana. Diperoleh dari wakil Diakon Slater. Masih agak sulit untuk mengharapkan Yuri, seorang pemula di kota Blackstone, menanyakan hal ini. Area DC, Hotel Putri Duyung memerah. Di pintu masuk, para peminum setengah mabuk dan setengah sadar berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di gang yang gelap. Wanita cantik setengah berpakaian sedang berciuman mesra dengan pria. Anggur dan keindahan menarik tentara bayaran ke sini untuk melampiaskan kelebihan energi mereka. Di gedung yang berseberangan secara diagonal, anggota tim keempat sedang duduk di dekat jendela,
mengobrol dan menunggu. Tidak lama kemudian, seekor burung gagak berbulu hitam terbang dari jendela, mendarat di belakang kursi, dan berubah menjadi wujud asli Yuri. Mengambil gelas air dan menyesap airnya terlebih dahulu, lalu berkata, "Saya terbang mengitari jendela di lantai 2 dan tidak melihat apapun di dekatnya." "Itu pasti penyamaran," kata Kavina. Wu Heng juga mengangguk setuju. Orang-orang di dunia ini tidak memiliki banyak hiburan. Datang ke pub untuk minum dan mencari wanita adalah tempat terbaik untuk mendapatkan hiburan. Jika ada lebih banyak orang, akan berisik dan sulit ditemukan. Yuri memandang Al Teluk dan berkata, "Kapten, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" "Tunggu selagi saya terbang lagi. Aku akan masuk dan melihat-lihat. Nanti tunggu kabar dariku," kata Al Teluk langsung. "Tidak," Wu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata di hadapan tatapan bingung pihak lain. "Kapten, begitu Anda memasuki kedai minuman, banyak tentara bayaran yang mengenali Anda. Kemudian para penjahat yang dicari itu akan bersembunyi, membuatnya semakin sulit untuk menemukannya. Lalu cara apa yang lebih baik yang kamu punya?" Al Teluk memandangnya. "Kalau begitu aku akan pergi dan menunggu kabar dariku." Dia jarang muncul di asosiasi profesional, dan hanya sedikit orang kecuali anggota tim dan staf asosiasi yang mengetahui siapa dia. Pada dasarnya tidak ada orang yang mengenalnya di antara tentara bayaran. Alasan utamanya adalah Xiao Xiao telah menemukan seseorang yang tampak seperti buronan di kedai minuman. Jika dia tidak masuk, tidak ada alasan untuk memberitahu anggota tim bahwa target telah ditemukan. Tidak bisa membicarakan hal-hal kecil juga. "Baiklah, hati-hatilah." "Ya," Wu Heng mengangguk dan turun ke bawah. Keluar rumah dan berjalan lurus ke kedai di seberang. Begitu dia mendekat, seorang pria kurus dengan wajah menyeramkan dan mata tegas mendekat dengan cepat. Wu Heng memberi isyarat kepada Basen untuk tidak menghentikannya. Pria itu mendekat dan berkata secara misterius, "Sobat, ini agak asing. Ini pertama kalinya bagimu. Apakah kamu ingin mencoba ramuan surgawi ini? Setelah meminumnya, kamu akan merasa sangat nyaman dan bahagia. Ini akan memungkinkan kamu untuk mengalami sesuatu Anda belum pernah mengalaminya sebelumnya. Menyenangkan dan tidak mahal. Perkembangan farmasi di dunia ini tidak lebih buruk dari dunia modern, atau bahkan lebih tinggi." Wu Heng mengenakan pakaian bagus dan diikuti oleh seseorang yang jelas merupakan pengawal. Abaikan dia. Menjauh dan terus berjalan ke depan. Masuk kedai. Suasananya berisik, dan bau alkohol serta keringat yang kuat menerpa wajah saya. Selain orang-orang yang duduk di meja anggur dan minum, ada juga beberapa orang kuat bersenjatakan senjata untuk menyaksikan kejadian tersebut. Wu Heng menemukan tempat untuk duduk. Segera, seorang wanita berpakaian minim datang dan berkata, "Tamu, apa yang kamu bawa?" "Koktail kabut." Wanita itu melirik ke arah Basen yang sedang duduk tegak dan memakai helm bundar. Apakah pria ini tidak mau minum? Dia tidak menggunakannya. 55 koin tembaga. Wanita itu berkata sambil tersenyum, sedikit membungkuk untuk menurunkan kerahnya yang terbuka. Wu Heng biasanya pergi ke bar di tempat ramai, tapi dia tahu sedikit tentang ini. Dia mengeluarkan koin perak dan memasukkannya ke dada orang lain. "Sisanya milikmu." "Terima kasih, Pak." Wanita itu pergi untuk mengambil anggur. Sementara Wu Heng melihat ke lantai 2. Seorang pria bertopi dan berjanggut lebat sedang bersandar di pagar pembatas dan melihat ke bawah.